Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom MPM. Shalom nih, Alex. Shalom Jaidin. Kembali lagi nih kita di ibadah online MPM. Ya, siapa yang udah kangen? Kangen ya, Fel? Kayaknya semuanya sih pada kangen sih kayaknya. Oke, balik lagi sama Felix ya. Si yang sering banget muncul. Ini deh. Gak perlu lama-lama lah Jaidin ya. Iya. Semuanya masih sehat kan? Puji Tuhan, masih semangat. Kita mau ibadah online hari ini. Kita siapin hati, kita siapin semua yang kita punya untuk puji dan nyembah Tuhan lebih lagi, untuk dengar sharing supaya kita lebih bertumbuh, supaya kita dapat sesuatu apa sih yang kita pelajari hari ini. Oke, teman-teman. Yuk, Fel. Balik doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini ya Tuhan Yesus, kami masih dapat memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau hari ini ya Tuhan Yesus kami masih dapat berkumpul bersama ya Tuhan Yesus, meskipun ibadah ini ya Tuhan via online ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya ya Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu ya Tuhan tetap ada ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau kiranya sebentar lagi kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, biar setiap pujian penyembahan kami ini ya Tuhan Yesus semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan.
Namamu Tuhan. Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari teman-teman kita naikkan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Yes Tuhan. Yes Kau yang bertata Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. sebab itu yang Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Jamah setiap kami, urapi setiap kami lebih lagi Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, pulihkan
Kuatkan setiap kami yang lemah. Yes. Kuatkan kami Tuhan Yesus. Kasih kami pengharapan yang baru Tuhan. Sebab cuma sama Engkau Tuhan kami bisa bersandar. Cuma sama Engkau kami bisa berteduh Tuhan Yesus. Kami bisa dapat ketenangan, kami bisa dapat joy. Itu cuma sama Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you God. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang bilang sendiri 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau Allah yang akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab kami tahu di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, tata-Mu akan disenangkan Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu akan lebih lagi Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Oh iya Yesus. Haleluya. Selalu sembah Tuhan. Ku mau selalu sembah. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Bagi rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Aku yang duduk di atas
setiap lidah mengaku Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan, kalau Engkau satu-satunya Tuhan yang bertatah di atas hidup kami, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan Yesus buat ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan, Engkau ada Tuhan Yesus. Dimanapun kami hari-hari ini Tuhan Yesus, kami tahu Engkau yang tahu setiap apapun yang lagi kami gumulkan, apapun yang lagi kami hadapi Tuhan hari-hari ini. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Tuhan berbicaralah Tuhan hari ini pada setiap kami. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau buka mata kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk mendengar apa yang Kau mau dalam kehidupan setiap kami. Pertajam Tuhan, pertajam telinga kami, pertajam mata kami Tuhan Yesus. Biar kami seperti anak tangan di tangan pahlawan Tuhan Yesus. Demikianlah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau rancangan Engkau ada rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pengharapan Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau Tuhan Yesus mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Berbicaralah hari ini Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus apa yang kami dengar boleh menjadi rema untuk setiap kami. Biar kami boleh apa yang Kau mau dalam kehidupan setiap kami boleh lebih lagi mengerti Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh menghasilkan buah-buah yang lebat di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Biar hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman MPM, blessed people dan juga semua teman-teman yang lain yang menonton ibadah online pada hari ini. Puji Tuhan, hari ini di bulan Desember, ibadah online MPM kita akan merayakan Natal. Wow, sesuatu yang bisa dibilang ibadah besar umat Kristen ya, Natal dan Paskah. Dan hari ini di bulan Desember kita dari MPM, Eco mewakili akan membawakan sharing tentang Natal. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk, mari berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur buat hari ini Tuhan. Lewat ibadah online MPM pada hari ini kami merayakan Natal, merayakan kelahiran Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa lewat sharing firman Tuhan yang hari ini disampaikan, biar sungguh ada pesan daripada-Mu disampaikan melalui makna kelahiran-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Engkau sendiri Allah yang hadir menjamah setiap kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan ibadah oleh pada hari ini, termasuk hamba Tuhan untuk mengalami berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh sangat amat baik, sudah mau lahir di dunia ini dan menyiapkan jalan keselamatan bagi setiap kami umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus buat penggenapan janji kasih-Mu yang begitu besar buat manusia Tuhan. Kami mau serahkan waktu ke depan Tuhan, kami mau buka hati kami supaya kami dijamah sepenuhnya oleh kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yes. Nah, teman-teman, kalau dibilang Natal bisa dibilang Ko Eco itu teringat satu lagu Natal yang sangat membekas di hati Ko Eco banget tuh. Kalau lagu Natal tuh dulu siapa ya? WL aja sampai lupa yang nyanyiin, tapi lagunya sangat membekas di hati Ko Eco yang refnya seperti ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku.
Nah itu teman-teman, yang sangat membekas di hati Koeco tentang Natal, salah satu lagu rohani adalah lagu itu. Jadi Natal itu tidak akan berarti kalau Tuhan Yesus tidak lahir di hati kita. Kalau makna Natal secara harafiah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang disepakati tanggal 25 Desember ya. Yang kita ya kita nggak bahas lah tanggal pasti kapan, tapi intinya adalah Tuhan Yesus lahir di muka bumi. Tetapi makna yang lebih dalam lagi adalah waktu di bulan Desember, waktu kita merayakan Natal, benar gak Tuhan Yesus sendiri itu udah lahir di hati kita? Secara harafiah Tuhan Yesus lahir di muka bumi, merayakan kelahirannya. Tapi yang lebih dalam lagi, Tuhan Yesus sendiri sudah lahir gak di hati kita? Tuhan Yesus lahir di hati kita, berarti hidup kita berubah. Itu yang terpenting, bukan cuma sekedar atribut luarnya Kristen, tetapi internal dalamnya kita ini mengalami perubahan oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam hidup kita. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita, dan kita izinkan Tuhan yang sudah menyediakan jalan keselamatan untuk mengubahkan kehidupan kita dari kehidupan yang berdosa kepada kehidupan yang memimpin kepada kekudusan. Nah itu teman-teman. Nah, teman-teman, bahwa hari ini kita merayakan Natal, ada beberapa ayat bahwa istilah katanya Tuhan Yesus lahir di muka bumi, Dia menyediakan jalan keselamatan. Itu jelas banget. Teman-teman bisa buka beberapa ayat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ini jadi Koeco meneguhkan dari firman Tuhan sendiri yang berbicara bahwa ya, Tuhan Yesus lahir di muka bumi untuk sebagai juru selamat kita. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus yang berkata sendiri. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Saya ulangi lagi. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Itu setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Bahkan teman-teman, Roma 10 ayat 10 berkata, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Teman-teman, jadi ya mungkin teman-teman yang dengar, ini tentang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya udah dari beberapa tahun yang lalu. Puji Tuhan. Koeco hari ini buat sharing, mungkin yang mendengarkan video ibadah pada hari ini, apakah ada yang belum merasakan, belum mengalami Yesus lahir di hatimu? Undanglah Tuhan Yesus. Bahkan dari anak-anak sekolah minggu pernah dengar tuh lagu yang bagi Koeco cukup terenyuh di hati. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah itu teman-teman. Dan Koeco sangat bersyukur sekali, walaupun udah tahu Koeco bertobat dari tahun 2005, tetapi waktu mengenang kembali, ya waktu kasih mula-mula, waktu pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kasih mula-mula dikembalikan lagi dan bergairah lagi. Kenapa? Walaupun itu sesuatu berita yang usang, enggak, justru itu adalah suatu Injil, kabar terindah. Waktu apa ya? Saya orang yang berdosa, tetapi Tuhan sediakan kesempatan untuk diampuni dosanya dan memiliki hidup yang baru. Apakah itu bukan sesuatu yang sangat berharga? Sangat berharga dong, dan tidak mungkin bisa dilupakan seumur hidup Koeco. Dan tentunya Koeco menantikan penggenapan janji keselamatan, yaitu kekekalan. Tunggu sampai Koeco nanti secara pribadi, ya nanti meninggal dipanggil Tuhan kembali. Nah itu teman-teman, buat siapapun yang mendengarkan video ibadah online pada hari, yuk. Saya sudah pernah mengalami hal yang tersebut dan sungguh indah. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya seperti diberikan kesempatan yang kedua dalam kehidupan untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya di dunia yang sementara ini. Bagi teman-teman mungkin ada yang mengalami
kok aku hidup berat banget, apalagi lagi zaman pandemi gini, sedang mengalami cobaan kehidupan, bla bla segala macam, bergumul dengan hidup, bergumul dengan keluarga, bergumul dengan persoalan pribadi. Hey, ada pribadi yang mau lahir di hatimu. Izinkan dia lahir di hatimu dengan cara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka engkau dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Amin. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mungkin sudah pernah yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada beberapa hal mengenai Koeco coba merenung tentang Natal. Tuhan Yesus lahir di muka bumi, dia bahkan lahir di hati kita. Ada beberapa poin yang Koeco mau sampaikan, yang hasil perenungan Koeco seperti apa ya Tuhan. Dan hari ini Koeco akan sharingkan. Itu teman-teman bisa ambil based on firman Tuhan di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Koeco ulangi lagi, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Teman-teman, poin intinya tuh ada yang di ayat yang ke-7 itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah yang turun ke dunia mengambil rupa sebagai manusia. Betul kan? Bayi Yesus telah lahir manusia, 100% Allah, 100% manusia. Dan yang terpenting lagi, dia nggak cuma jadi manusia, dia menyelesaikan tugasnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Waktu Yesus menjadi sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Berarti apa ya? Rendah hati. Dan dia itu bahkan, kalau Koeco mau ambil poinnya adalah kesederhanaan. Kok kenapa nggak rendah hati sekalian? Gini deh, kita mulai dari Tuhan Yesus lahir. Apakah dia memilih lahir di keluarga bangsawan? Nggak salah juga ya, kalau kita keluarga yang kaya raya, it's okay juga, terserah gitu kan. Tapi lebih karena Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan, dia memilih keluarga yang komitmen dalam kekudusan, dan dia lahir di kandang domba, tidak masalah. Tuhan Yesus yang aku dapat itu ya, kesederhanaan. Padahal dia adalah raja segala raja, bukan raja sekedar raja di muka bumi. Memang bisa kelihatan wah, tapi dia itu Tuhan loh. Dia adalah Tuhan sendiri yang rela turun jadi manusia. Pas jadi manusia, lahirnya di keadaan yang mungkin bagi kita, kandang domba. Kandang domba bau bagus gak? Belum tentu. Ya saya nggak tahu secara fisik waktu itu standarnya bagus apa enggak. Tapi setelah dia kandang hewan, masa sampai lebih bagus daripada manusia, atau nggak sebagus manusia pada zaman itu. Nah teman-teman, yuk, maksudnya apa sih? Tuhan Yesus itu memberikan teladan kesederhanaan. Ada meme yang bilang gini, gaya itu tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi istilahnya jangan banyak gaya. Kalau banyak gaya hidup, tekanan hidup makin banyak. Kita ini hidup sementara di muka bumi. Jangan ngejar gaya hidup yang mungkin konsumtif. Akhirnya jadi tekanan sendiri. Apalagi sekarang di zaman pandemi, kesulitan pendapatan, gaya mau terus dipertahankan, ya jadi susah sendiri. Sedangkan kita tuh perlu fokus kepada hal yang lain, itu tentang kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Jadi intinya hidup dalam kesederhanaan, teman-teman.
Ko Eco kemarin ini pernah ngelihat ada video ya, mungkin nggak tahu viral apa enggak ya, anak muda yang kayak, wih ini sorry ya, gue iPhone nih, apa handphone lu, sorry ya lu nggak bisa bersahabat sama kami ya kalau handphonenya bukan iPhone. Ko Eco pas melihat itu kan anak muda yang ngomong kayak gitu. Bagi Ko Eco sih, aduh itu kalau Ko Eco orang tuanya ya, sangat memalukan. Ya, mungkin tidak mencuri, tidak apa, tapi menunjukkan apa ya, kesombongan. Firman Tuhan sendiri berkata, Allah membenci orang yang congkak dan masih begitu. Aduh, itu mah ngeri banget teman-teman. Kesederhanaan sungguh sangat menolong kita. Ya tadi simpel tadi Ko Eco ngomong di awal, makin banyak gaya hidup, makin banyak tekanan hidup sendiri. Bukankah kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan apa? Berkat yang begitu sangat berlimpah. Kalau Ko Eco ngomong berkat, bukan berarti soal duit. Tapi bukan soal duit ya, tapi tentang apa? Tentang damai sejahtera, tentang kebenaran, tentang buah-buah roh. Itu luar biasa. Contoh, waktu kita di pandemi seperti ini, orang sampai bisa stres, bisa gila, tapi kita oleh karena kasih karunia Tuhan bisa tetap damai sejahtera, tetap bisa bersukacita. Itu udah berkat Tuhan. Hiduplah dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan itu sangat menolong diri kita banget sebenarnya. Bukan cuma sendiri, berarti kita kalau hidup sederhana kita kalah sama orang lain. Ya memang secara viralnya mungkin kalah. Ya nggak perlu viral lah. Mendingan kita dipandang Tuhan daripada dipandang manusia. Betul nggak? Apalagi viral untuk hal sesuatu yang negatif. Aduh, malu-maluin banget. Hiduplah dalam kesederhanaan karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kesederhanaan lewat melalui waktu Tuhan Yesus lahir di muka bumi. Teman-teman, kesederhanaan itu adalah tindakan simpel yang menolong diri sendiri dan juga membawa berkat bagi orang lain. Jangan sampai teman-teman lagi dalam masa seperti ini, mungkin kita kita masih berkecukupan, lalu kita upload di medsos yang terlalu pesta pora misalkan, yang membuat orang sampai kayak, ih dia enak ya, masih zaman sekarang masih bisa senang-senang, gua sedih banget. Malah bikin orang makin kepikiran gitu kan. Tapi coba lewat medsos kita, ya kita sampaikan firman Tuhan yang menguatkan, sehingga orang-orang yang lagi berkesusahan melihat itu menjadi berkat dalam hidupnya. Nah itu lewat kesederhanaan. Tuhan Yesus lahir nggak diliput media sosial apa pada zaman itu. Bahkan ada orang Majus dari timur ya, karena begini, bisa kalau orang istilah ya, orang ganteng mah tetap ganteng, raja mah tetap raja. Walaupun lahir di tempat yang sangat sederhana, tetapi dia dimuliakan lewat apa? Orang-orang Majus ya, dari timur itu mempersembahkan persembahan. Wow, jadi pengakuan tuh nggak perlu dicari-cari gitu loh. Kalau memang statusnya anak raja ya anak raja aja. Tapi Tuhan Yesus tetap memilih untuk sederhana. Luar biasa loh. Nah teman-teman, ayolah hidup sederhana, tujuannya tadi tuh nolong diri sendiri sebenarnya gitu loh. Dan juga yang puji Tuhan adalah menjadi berkat buat orang lain. Jangan malah jadi bikin batu sandungan, atau enggak malah bikin orang lain makin susah. Bukankah kita anak-anak Tuhan harusnya menjadi berkat bagi orang lain lewat hal yang simpel, kesederhanaan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu. Kita sebagai umatnya, apakah kita tidak mau mengikutinya, teladan Yesus itu sendiri waktu dia lahir di muka bumi? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, lewat pembacaan firman Tuhan tadi di kitab Filipi, dan juga waktu tindakan bagaimana Tuhan Yesus lahir. Yang kedua adalah, bukankah Tuhan Yesus yang lahir di muka bumi itu membawa sukacita yang terbesar buat di muka bumi? Sukacita, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Wah. Damai dan sejahtera turun atas dunia, bangsa-bangsa bangkitlah. Intinya waktu Natal apa sih? Orang banyak, wah kita bersukacita karena akhirnya Tuhan yang mau menyediakan jalan keselamatan sudah lahir di muka bumi. Yuk, Tuhan lahir membawa sukacita bagi dunia, bagi orang-orang sekitarnya, bagi seluruh manusia yang mau percaya kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merenung coba? Dengan adanya kita, apakah memberikan sukacita bagi orang sekitar? Atau dengan adanya kita, orang makin menambah duka cita dalam hidupnya? Coba kita renungkan itu teman-teman.
Tuhan Yesus luar biasa loh. Dia adalah Raja, tapi dia mau lahir dalam kesederhanaan, satu. Dan yang kedua, dia membawa sukacita bagi seluruh umat manusia. Kita simpel deh. Kita coba merenung yuk hari ini. Hal yang simpel. Apakah saya sudah menjadi berkat bagi keluarga saya sendiri? Apakah waktu saya datang, apakah saya tuh benar-benar waktu saya mungkin belum ada di rumah, saya tuh dirindukan banget sama orang keluarga untuk pulang, karena kalau ada dia tuh bukan cuma sekadar ngerame, tapi mendatangkan sukacita, membawa berkat bagi keluarga kita sendiri. Kalau teman-teman mohon maaf, kalau teman-teman mungkin atau keluarga, misalkan kalau pulang, gue paling males deh ada dia. Sampai orang tua sendiri nggak mau ketemu sama kita, mungkin karena sikap kita yang sangat menyebalkan. Bertobatlah teman-teman. Yaitu basicnya tadi, satu, merayakan Natal, ya merayakan tentang secara harafiah Tuhan Yesus lahir di muka bumi. Tapi yang terpenting, Tuhan Yesus sudah lahir nggak di hati kita. Tuhan Yesus lahir di hati kita mau ikutin teladan Tuhan Yesus. Satu, kesederhanaan. Yang kedua, Tuhan Yesus saja membawa sukacita bagi banyak orang. Kita membawa sukacita nggak bagi sekitar kita? Koeco ngomong kayak gini bukan berarti teman-teman terjatuh dalam sikap berusaha menyenangkan semua orang. Bukan itu ya. Berusaha menyenangkan semua orang itu lebih ke arah gini. Saya mengejar penerimaan orang lain dengan cara saya senengin dia. Tapi kalau membawa sukacita bagi sekitar, lebih ke arah tepatnya gini. Karena saya sudah pernah diampuni dosa saya, karena saya sudah terima Yesus, maka dari itu status saya sebagai anak Allah, saya mau memberikan yang terbaik. Saya tidak mengejar penghargaan penerimaan orang lain, tapi saya melakukan yang terbaik karena teladan Tuhan Yesus sendiri yang sudah melakukan terlebih dahulu buat saya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tolong dibedakan baik-baik. Oke. Nah tentang poin yang kedua ini, Koeco ada mau sharekan ayat lagi, yaitu Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 47. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 47. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi teman-teman, waktu mendatangkan sukacita, itu kita memberikan tindakan kasih. Mengasihi itu yuk seperti Allah yang mengasihi semua orang, bukan hanya kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, tetapi juga kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kalau tadi mendatangkan sukacita bagi orang sekitar, hal yang simpel dari keluarga dulu. Koeco mau tambah lagi tahapan selanjutnya, kita bisa mendatangkan sukacita buat orang yang mungkin kita benci sama dia, sama orang yang berbuat jahat sama kita. Kita masih tetap bisa berbuat kasih kepada dia. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan teladan itu terlebih dahulu kepada semua orang, baik kepada orang yang baik sama kita ataupun yang jahat sama kita. Balik lagi, bukan saya mau mengejar penghargaan dan penerimaan dari dia, tetapi kita lebih ke arah ya, saya melakukan karena Tuhan Yesus sudah melakukan yang terlebih dahulu. Saya mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Itu teman-teman. Coba di hari Natal ini, tadi tentang kesederhanaan, yang kedua tentang membawa atau mendatangkan sukacita bagi sekitar, buat keluarga kita, dan coba kita merenung akhir tahun 2020, apakah kita ada orang yang kita benci, ada orang yang mungkin jahat nih buat saya, adalah sangat berharga. Waktu di hari Natal ini kita mengampuni dia, kita lepaskan pengampunan. Itu apa? Nolong diri sendiri daripada belenggu kebencian yang akhirnya merugikan diri sendiri. Kita nggak bisa maksimal. Nah, itu teman-teman. Hal yang simpel tetapi sangat mendatangkan berkat buat diri kita sendiri, teman-teman. Itu poin yang kedua. Dan yang terakhir, poin yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Tadi kan Koeco ngomong Tuhan Yesus lahir di muka bumi. Dia ada tujuannya untuk membuka jalan keselamatan bagi umat manusia yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang Koeco merenung adalah
Yuk, karena kan tadi kan di ayat Efesus ada bilang seperti ini. Kalau tadi kan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di ayat yang ke-8 yaitu mencakup ke poin yang ketiga ini adalah dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Beda cerita kalau Tuhan Yesus lahir di muka bumi dan dia tidak sampai wafat di kayu salib. Nah, kan jalan keselamatan lewat dia wafat di kayu salib. Tapi ini juga kalau dia mau mati di kayu salib tapi dia tidak pernah lahir ya. Benar juga, ya semuanya berhubungan. Waktu dia istilah katanya gini ya, waktu kita memulai dalam roh, jangan mengakhiri dalam daging. Waktu kita memulai dalam roh, kita akhiri juga di dalam roh. Nah, Tuhan Yesus udah lahir di muka bumi, ada tujuannya, ya dia selesaikan lah. Nah, itu yang Koeco renungin adalah poin yang ketiga di perayaan Natal hari ini adalah kita tahu panggilan hidup kita dan kita genapi. Kita tahu panggilan hidup kita dan kita genapi. Teman-teman yuk, udah tahu belum panggilan hidup kita untuk di hidup yang sementara ini untuk jadi apa? Ada motivator mungkin ngomong, tahu nggak tempat yang paling kaya? Wah, di muka bumi ini apa? Wah, mungkin tempat yang mewah, tempat apa segala macam. Motivator tersebut berkata di kuburan. Di kuburan? Iya, karena di kuburan banyak manusia yang meninggal belum waktunya, mati sia-sia dan menguburkan dalam-dalam talenta yang begitu sangat luar biasa Tuhan sudah titipkan dalam hidupnya. Misalkan contoh, dia harus diciptakan Tuhan menjadi pengacara yang luar biasa, tetapi dalam hidupnya Tuhan izinkan proses keluarga yang hancur, dia memilih untuk narkoba dan dia meninggal begitu aja, belum sempat bertobat. Akhirnya seorang pengacara itu belum berhasil berkarya di dunia sementara ini. Teman-teman hari ini dengar baik-baik bahwa teman-teman pasti minimal dikasih 1 talenta dalam hidupnya. Dan itu Tuhan mau dikembangkan jadi berkat bagi orang sekitar. Kalau Koeco dapetin dulu tentang pendidikan, Koeco kalau dirin sekolah nggak dirin apa, makanya Koeco seneng banget waktu Koeco bisa berkarya di bidang outbound training, mendidik orang lewat value kerajaan Allah yang begitu sangat luar biasa. Bagaimana dengan teman-teman? Dan Koeco poin yang ketiga ini Koeco sangat teringat sekali. Karena kalau dulu kan Koeco ayat emasnya di Yohanes 3 ayat 16 waktu bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 2 ayat yang 10 sepanjang perjalanan hidup Koeco ini. Efesus 2 ayat 10 kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, yuk kita sadari apa panggilan hidup dalam hidup kita dan kita genapi. Bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kekuatan Roh Kudus. Amin. Kalau Tuhan Yesus sudah tahu tujuannya datang ke bumi untuk menunaikan tugas jalan keselamatan, ya kita cari tahu dong panggilan hidup kita di dalam Allah itu dalam hal apa. Dalam hal berkarya di bidang apa, harus kita kejar. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang duniawi atau sementara yang tidak penting, tapi yang terpenting adalah kita genapi panggilan hidup dalam hidup kita. 3 poin dalam perenungan Natal pada hari ini yang Koeco sharing. Yuk kita hidup dalam kesederhanaan, kita mendatangkan atau membawa sukacita bagi orang sekitar, dan ketika kita tahu panggilan hidup kita dan kita genapi oleh karena kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Selamat Natal, dan Koeco berdoa biar Yesus lahir di hatimu. Yuk kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur Tuhan, hamba telah selesai berbicara, dan biar itu hanya perkataan daripadamu saja yang menjamah setiap kami. Hamba berdoa Tuhan buat teman-teman yang baru pertama kali dengar tentang Injil keselamatan dan yang mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa saat ini boleh ikutin doa Koeco. Yesus Tuhan, saat ini aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku dan jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku, satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidupku. Aku mengaku setiap dosa-dosaku. Teman-teman bisa sebutkan apa dosanya, sebutkan saat ini. Aku mohon ampun Tuhan daripadamu, karena aku percaya dengan pengorbananmu di kayu salib, Kau sudah mempersiapkan penebusan bagi setiap kami Tuhan. Ampuni aku Tuhan,
setiap dosa-dosaku, kesalahan pelanggaranku oleh karena darah-Mu Yesus yang menyucikan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Kau yang menerima aku menjadi anak-Mu Tuhan. Mulai saat ini hidupku dipimpin oleh-Mu Tuhan. Aku adalah orang yang dibenarkan, aku orang yang diampuni Tuhan. Dan aku mau hidup bersama-Mu, berjalan di dalam kekudusan, untuk menerima kekekalan keselamatan bersama Engkau Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa buat teman-teman yang lainnya atau yang mengenai ibadah pada hari ini, teman-teman MPM Tuhan, berkat-Mu tercurah Tuhan di bulan Natal, di bulan Desember ini, waktu kami merayakan Natal, untuk kami memperbaharui terus komitmen hidup kami dalam-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya, dan kami nyadari bahwa Engkau besar dalam hidup kami. Kami hidup sesuai dengan teladan-Mu, hidup dalam kesederhanaan, membawa sukacita bagi orang sekitar, dan juga kami mau terus menggali apa tuh panggilan hidup kami, apa tujuan hidup kami, dan kami mau genapinya Tuhan oleh karena kuasa daripada-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam pimpinan-Mu. Tuhan Yesus, pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, untuk menerima berkat Tuhan, siapkan hatimu dan angkat tanganmu di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, yang akan menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhanmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.